Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menata, berkahi majlis ini. Kami semua adalah milik-Mu, ciptaan-Mu. Kami semua ada dalam genggaman-Mu setiap saat. Jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan penuh dengan kasih sayang-Mu ya Allah, penuh dengan keridhaan-Mu. Bimbing agar ilmu yang sampai hanya ilmu yang Engkau ridhoi. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Insyaallah jam 8:30 pengajian ini berakhir. Mudah-mudahan efektif. Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Di dalam sebuah hadis, ada beberapa hadis ini yang senada. Innallaha azza wa jalla muhsinun fa ahsinu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha berbuat baik, maka berbuat baiklah kalian. Dari tiga ini, kalau kalian membunuh, artinya dalam pertempuran ataupun dalam menjatuhkan hukuman, maka harus dengan cara yang baik. Tidak boleh ada kekejian. Dan jikalau akan menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Jadi Allah maha baik dan mencintai kebaikan. Ya, innallaha muhsinun yuhibbul ihsan illa kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha berbuat baik dan mencintai kebaikan pada segala sesuatu. Hadis ayat-ayatnya banyak ya. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Qasas 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Oh, Masya Allah. Dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. An-Nahl 128. Baik rekan-rekan sekalian,
Begini, hidup ini tidak ribet. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Tidak pesen kita jadi orang. Tidak pesen kita jadi makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta segala-galanya, pemilik segala-galanya, penguasa segala-gala yang ada, dan pemelihara semua yang ada, penentu segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi baik nikmat maupun musibah illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Lalu Allah menciptakan kita sekehendak Allah. Allah Maha Kuasa berbuat apa saja. Tidak bisa ditanya kenapa Allah menciptakan kita, tidak. Tapi Allah, apa hikmahnya Allah menciptakan kita. Nah, di antara semua makhluk yang ada dua saja yang dikasih pilihan, yaitu jin dan manusia. Selebihnya tidak punya pilihan kecuali apa yang Allah kehendaki. Apa pekerjaan yang lain selain jin dan manusia? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Yang jarang bertasbih ya cuma dua saja, yaitu siapa? Jin dan manusia. Kucing mengeong bertasbih. Kuda bertasbih. Dengan caranya, apakah kuda meringkik artinya sedang bertasbih? Tidak tahu ya. Tapi pasti kuda bertasbih. Air bertasbih, angin bertasbih, petir, rumput, kuman, covid, semuanya bertasbih. Nah, manusia dan jin fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan untuk berbuat fujur dan takwa. Jadi ada di sini. Karena kita boleh milih, maka kita akan menanggung konsekuensi dari pilihan kita. Kucing, ya dia tidak milih jadi kucing. Nah, jadi Allah menciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Yang lain-lain mengabdi semuanya. Ya, mau langit, bumi, bintang, matahari. Kita boleh mengabdi, boleh tidak. Tapi kita diciptakan untuk ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah itu ketundukan. Jadi kita hamba mengakui saya hamba, Allah Tuhan saya, dan saya tunduk, patuh kepada Tuhan saya, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, baik yang nampak, yang zahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Jadi sholat itu ibadah. Tapi ada yang sholat tidak sepenuhnya ibadah, walaupun badannya seperti sholat, karena hatinya tidak mengakui ketundukan kepada Allah. Gini-gini, jelas tidak sih? Kalau kita nggak usah diulang ya. Jadi diawali dengan hati mengakui kita ini makhluk ciptaannya, hamba, sedang Tuhannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pengakuan dan tunduk kepada pencipta. Apa yang disuruh, ya udah sami'na wa ta'na. Apa yang dilarang, sekuat tenaga hindari. Kalau kita bisa begitu, kalau kita bisa
benar-benar menyadari saya ini cuma makhluk ciptaan Allah dan Allah lah Tuhan saya, pencipta saya, penguasa pemilik segalanya. Tugas saya adalah tunduk, mematuhi apa yang diperintahkan dan sekuat tenaga juga menjauhi apa yang dilarang. Nah, kalau kita bisa begitu, maka namanya kita ini orang takwa. Apa hasilnya? Beres urusan kita. Kita bakal punya banyak keperluan, keinginan, punya masalah, tenang. Semua itu Allah sudah tahu dan ada dalam genggaman Allah semua urusan. Keperluan kita tahu sedikit. Aslinya banyak keperluan kita, tapi kita tidak tahu. Benar? Coba keperluan kita kedip berapa kali sehari, Pak? Bingung. Padahal kita kedip. Jantung berapa kali? Gak tahu. Berapa banyak sih keperluan kita oksigen? Bingung. Kita tidak tahu keperluan kita. Yang tahu keperluan kita siapa? Kenapa Allah tahu? Karena yang menciptakan keperluan itu adalah Allah. Makanya jangan saya perlu ini. Shh. Jangan rewel. Allah udah lebih tahu. Karena Dia yang menciptakan. Cita-cita, keinginan Allah tahu tidak? Bagaimana Allah tidak tahu? Otak ini juga ciptaannya. Kalau kita jatuh cinta, ketahuan tidak oleh Allah? Lah yang menjatuhkan siapa? Kalau kita dibuat lempeng aja, misalkan Ikhwan lihat Akhwan seperti lihat beton, enggak. Ada getaran-getaran tertentu, ya aneh kita juga tidak tahu. Ya memang begitulah. Nah, kalau gitu gampang dong hidup. Tunggu dulu, belum selesai ceramahnya. Allah menciptakan juga dua hal yang membuat kita harus berjuang. Tahu apa? Di dalam namanya hawa nafsu, di luar kita namanya setan. Nah, inilah yang membuat kita jatuh bangun. Kalau yang dua ini enggak ada, kita gampang tinggal patuh ya. Ngasih nafsu ini la ammaratun bisu. Dia tuh sukanya nggak patuh ke Allah tuh. Emang begitu ujiannya. Ini sudah sering lah. Coba Allah sukanya kita tahajud atau tidak? Nah, nafsu sukanya tahajud atau tidak? Nah, saudara sukanya yang mana? Tahajud katanya. Tidur sambil tahajud. Allah suka tidak kita mengkaji ilmu? Nafsu suka tidak? Enggak suka. Caranya gampang, buka scrolling. Yang disukai dari scrolling apa? Ngaji. Apa yang terjadi? Di skip. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Hilang ya. Begitulah, sedekah, beramal. Ya memang sudah begitu. Jadi Allah menciptakan kita punya nafsu. Tinggal kita bermujahadah. Nah kalau setan gimana? Setan bagian apes saja dia. Ya, dia ada berbentuk jin dan manusia. Dua-duanya membisiki kita untuk memperturutkan hawa nafsu. Caranya adalah menampakkan baik yang buruk, menampakkan indah yang busuk, dibulak-balik supaya kita melakukannya. Misalkan, pacaran itu so sweet, padahal aslinya bekal banyak bencana kalau melakukannya tidak halal. Jelas ini petanya saja begini. Jadi kalau gitu saya tinggal taat,
Ya, teorinya begitu, tapi nafsu tidak menyukai kita taat. Nafsu sukanya kepada maksiat, tidak suka ketaat. Nah, si setan ini ngebisikin terus, menampakkan baik untuk melakukan keburukan. Halo? Jadi kalau sudah terpetakan begini, rada lebih ringan ya, secara teori. Nah, sekarang gimana dong tentang keperluan kita, keinginan kita? Kan sudah dibahas, ada perlu, ada ingin, ada nafsu, perlu, ingin, nafsu. Kalau kita fokus kepada yang kita perlukan saja, itu jadi amal semuanya. Kita makan jadi amal soleh nih, karena tanggung jawab. Kalau tidak makan kita zolim ke tubuh ini. Minum jadi amal semuanya. Nah, kalau sudah ingin, ini sudah agak rada-rada remeng-remeng ya. Masih ingat punya jam? Perlu tidak? Perlulah yang suka lihat waktu ya. Tapi merek jam ingin atau perlu? Nah, karena keperluan jam itu menunjukkan waktu, bukan menunjukkan merek ya. Kalau punya jam perlu, kalau merek jam perlu atau ingin? Kalau dia jamnya terus beli banyak, itu apa? Salah, itu jualan jam ya. Makanya harus dengar dulu ya. Terserahlah, kalau saudara bahagia nyebut nafsu sok aja. Dia tuh beli jam banyak tuh buat dijual lagi, hadirin. Hiburan, ketawa tuh Pak. Apa bedanya ingin dengan perlu? Ingin itu kalau tidak dipenuhi nggak apa-apa. Apa bedanya keinginan dengan nafsu? Nah, nafsu itu keinginan yang tidak terkendali, yang dia ingin segera ada, tergesa-gesa, tidak pakai perhitungan yang matang, tidak pakai pertimbangan yang jernih, dan cenderung akan terus mengulang. Gitu. Lalu bagaimana sekarang? Nah, supaya hidup ini lebih mudah, sekarang tinggal cari apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak suka, dan berjuang saja melakukannya. Di antaranya adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyuruh wa ahsinu, dan berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dalam Qasas 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lalu apa efeknya kalau kita berbuat baik? Udah pasti dibalas. Tadi surat Ar-Rahman 60 ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Nah, jadi sebetulnya hidup ini mah lebih sederhana ya. Jangan risau dengan keperluan, keinginan. Wah, nanti bagaimana nih saya besok, lusa yang akan datang. Risau wajar, tapi risau terus-menerus itu tidak boleh. Sedih wajar, tapi terus-menerus tidak hilang sedih, itu tidak boleh. Dalam Islam, Allah membuat kita manusia wajar, ada sedih, kecewa, duka, jengkel, marah, jatuh cinta, cemburu, itu normal. Tapi kalau tidak terkendali, itulah masalah. Ya, jelas? Bagaimana nih dengan nanti yang belum terjadi itu belum terjadi, belum tentu terjadi, benar? Belum tentu kita hidup. Makanya kita mempertimbangkan kunci nanti besok adalah saat ini. Caranya, dalilnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jangan takut. Semua yang kita inginkan, yang kita perlukan, semua yang terbaik untuk kita, semuanya adalah milik Allah, ada dalam
kekuasaan Allah. Hanya bisa sampai kepada kita dengan izin Allah. Allah bukan hanya tahu keinginan kita sekarang dan yang akan datang, Allah juga sangat tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita belum tahu nih keinginan kita besok lusa. Kita juga belum tahu keperluan kita. Tapi Allah Maha tahu dan semuanya dikuasai oleh Allah. Jelas hadirin? Jelas tidak nih? Ada yang bisa ngambil enggak apa yang Allah tentukan untuk kita? Jawab. Ada yang bisa menghalangi tidak? Ada yang bisa memindahkan tidak? Kalau Allah mau buat kita ngasih, ada enggak yang bisa mengambil, menghalangi? Jawab. Tidak bisa. Tidak bisa. Tenang saja, ya. Penguasa rezeki kita adalah Allah. Walaupun sebelahan gini doa nggak ketukar. Misalkan ini ada yang doa mau minta jodoh, sana, karena takut pindah ke temennya. Tapi bener nikah sama temen berarti jodoh dia, ya kan? Saudara bagian minta, tapi itu yang bagian dikasih. Nggak ketukar. Jodoh mungkin nggak ketukar. Bingung. Tapi kenapa yang ini gini ya? Ujiannya itu. Apakah setiap keinginan pasti terjadi? Kalau setiap keinginan terjadi kacau. Coba, ini mau sehat tidak? Kalau diijabah sedunia sehat, apa yang terjadi? Bahaya kan? Dokter saling menyuntik, dokter gigi saling mencabut, obat dimakan sendiri, repot nih ya. Kalau misalkan ada satu akhwat, baik solehah, ditaksir oleh sekitar 100 ikhwan, pengen semuanya jadi suaminya dan terkabul, repot kan? Nggak mungkin. Jadi harus sangat siap keinginan kita tidak terkabul. Tidak apa-apa, tidak penting dunia terkabul semuanya. Misal setiap yang ingin jadi presiden terkabul. Ada 1 juta lah orang Indonesia, kan pusing presiden semuanya. Masuk akabri 300 orang, semuanya ingin jadi panglima, terkabul. Waduh, pusing sekali itu. Harus ada yang tidak terkabul karena Allah tahu yang terbaik bagi kita. Jelas hadirin? Jadi jangan memble kalau keinginan kita tidak terkabul untuk urusan dunia, ya. Enggak apa-apa. Yang penting kita dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Benar? Tuh kan kurang semangat, benar? Jadi sekarang kita nggak usah ribet dengan keinginan. Boleh punya keinginan, boleh. Sepanjang yang kita inginkan, yang Allah sukai. Tapi nggak usah ngotot. Karena belum tentu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Dan sebaliknya, boleh jadi engkau. Tadi saya ngomong apa? Tidak suka ya. Dan boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Jadi kita enggak usah ribet dengan hasil, ya. Enggak usah ribet, tenang aja, Allah udah tahu kok. Yang penting sekarang setiap saat wa ahsin atau wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi apapun yang kita inginkan harus membuat saat ini melakukan yang terbaik. Dan salah satu kebaikan yang sangat penting kita lakukan adalah syukur. Kenapa? Karena syukur itu membuat nikmat yang ada jadi kebaikan, kita bisa menikmatinya. Dan dengan syukur yang belum ada
ditambahkan oleh Allah. Keren kan? Yang ada jadi kebaikan, yang belum ada ditambahkan. Jadi jangan takut ya. Jangan takut nggak kebagian, takut nggak punya syukur. Nah, orang tidak bisa bersyukur kecuali orang yang bisa mengenali nikmat yang Allah berikan. Bagaimana mensyukuri nikmat kalau dia tidak tahu itu nikmat? Makanya salah satu kebaikan yang harus kita lakukan yang menjamin kita dapat tambahan-tambahan, udah yang ada dinikmati, yang belum ada didatangkan, yaitu syukur. Setuju? Ya, sekarang kita coba itu saja kebaikan yang kita lakukan, syukur. Apa saja yang bisa kita syukurin? Ada enggak? Tuh kan, menjawabnya juga kayak kurang syukur gitu. Ada enggak sih yang bisa kita syukuri? Ada atau banyak yang bisa kita syukuri? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Adakah pemberian Allah yang kurang kepada kita? Yang salah? Pemberian Allah yang jelek untuk kita? Ada. Kalau kita tahu syukur, ya bersyukurlah anak-anak ke masjid. Bobo sayang, ya. Ya, berat ini pengajian ini untuk anak kecil, ya kan? Kalau didoain bismika Allahumma ya wa amut, yang tidur ibu-ibu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita mau menikmati hidup ini sebetulnya tidak rumit. Syukur aja. Pokoknya kalau kita bisa bersyukur, tapi nggak bisa syukur kecuali kita tahu apa yang harus kita syukuri. Sebelum kita mengenali nikmat ini dari Allah, kita nggak bisa syukur. Makanya orang-orang yang ingin hidupnya tenang menghadapi masa depan, gampang. Lihat apa yang sudah Allah berikan sepanjang kita hidup. Kalau puluhan tahun kita hidup terjamin, kenapa kita curiga kepada sisa umur? Kan ada yang mau pensiun, umurnya 55, pensiun umur 58, stres. Bapak berapa umur? 55. Kapan pensiun? 58. Wah, saya cemas sekali. 55 tahun diurus oleh Allah tanpa kekurangan, kenapa jadi curiga? Han? Tuh kan, curiga, ha? Apa saja sih nikmat yang paling penting dalam hidup? Udah sering dibahas. Satu apa? Nikmat apa dari Allah yang pertama? Satu, penciptaan. Kalau nggak diciptakan, tidak ada kita ini. Kita nggak bisa menciptakan diri kita sendiri. Orang juga tidak bisa menciptakan kita. Kalau tidak diciptakan, kita tidak ada. Ini nikmat nih. Nikmat yang kedua apa? Diurus oleh Allah. Sekarang diciptakan, jelek kita jadi manusia, oleh Allah nggak didetakkan jantung, nggak diurus, sekejap juga udahan tuh. Kita diurus oleh Allah, hadirin. Kita tidak tahu tubuh kita ini bagaimana bisa ngurus, tahu juga tidak. Tanpa mengurangi rasa hormat, orang tua juga sayang ke kita, berusaha ngurus, tapi ya semampu manusia mengurus, terbatas. Benar? Tapi kita suka sok, kamu ini saya urus. Waduh, kalau kita harus ngurus anak, jeroannya, ususnya, ngebersihin ginjal, kita nggak punya waktu. Apa nikmat yang kedua?
mata dikedipkan. Kita jarang ini mensyukuri bisa kedip beginian dengan kecepatan standar. Coba kalau lambat. Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi kalau kembukanya pelan? Kira-kira apa yang terjadi? Tabrakan, Pak. Di tol, benar tidak? Itu salah satu saja. Kalau kecepatan, hoyong uta, hidung, mata yang jarang kita rasakan ini nikmat. Ini bisa melihat warna-warni itu nikmat. Ada yang buta warna parsial, ada yang buta warna hanya abu-abu. Kita bisa lihat ini nikmat yang jarang kita syukuri. Baru tahu nikmat ini kalau udah nggak ada. Saya nih kalau diambil kacamata, kenapa jadi banyak begini kepalanya? Silindris, ada min, ada plus ya. Kalau nggak pakai kacamata, wah berat. Betapa nikmatnya tidak pakai kacamata. Betul tidak? Jarang disyukuri. Bisa kedip, bisa lihat. Keluar air mata, syukur. Ngepas, coba keluar terus. Banjir air mata. Berat. Napas. Ini jarang bersyukur kita nih. Gratis, malah ambek-ambekan. Bau naon yo, bau naon yo. Ada bau-bauan itu adalah bagian nikmat dari Allah memberitahu hidung kita normal dan kita enggak kena COVID. Gitu. Benar? Nggak usah dicolokin kayak zaman waktu itu. Wah, banyak nikmat dari sini. Nikmat. Menikmati harum-haruman, yamba roti. Ya. Coba kalau kita nggak mencium bawa apa-apa, kan pernah tuh zaman COVID ya, ada yang traktir, ini enak ya, ada berlima ibu-ibu arisan, ayo kita makan, wah ini aromanya lezat, ini tuh enak sekali nih, ayam ini apa jambar roti ini, kata yang si ibu satu tuh, enggak saya enggak, langsung kabur yang lainnya kan. Tahu kenapa? COVID sih. Alhamdulillah sudah berlalu. Enggak tahu gimana datangnya, enggak tahu perginya ya kan? Si COVID ya. Lanjut. Bisa nengok gini teh nikmat hadirin. Berapa banyak yang tidak bisa nengok? Tidur itu nikmat. Saudara tahu penderitaan orang yang susah tidur? Tapi tidur melulu juga bukan nikmat itu yang. Keretanya mana? Udah pergi. Susah tidur tuh menderita sekali. Kita jarang mensyukuri bisa tidur. Minum itu nikmat. Selain airnya juga nikmat dari Allah. Bisa minum itu juga nikmat. Berapa banyak yang ingin minum gak ada air minum. Berapa banyak yang ada air minum gak boleh minum. Ginjal kalau ada masalah dibatasi Pak. Makan itu luar biasa nikmat. Bukan hanya ada makanannya saja itu nikmat. Bisa nelen, bisa ngunyah. Berapa banyak yang tidak punya makan ingin makan. Berapa banyak yang ada makanan gak boleh makan. Saudara belum nyobain tuh Pak ya. Kalau udah tua ya duren. Wah bagus. Paling dah dimakan kebanyakan naik asam urat, gula naik. Juga pernah ada yang ngirim duren 20. Apa coba saya bagian apa? Itu duren untuk Allah. Saya kebagian ngitung tuh duanya. Nah ini untuk sana, ini untuk situ. Tahu saya. Mudah-mudahan yang ngasihnya dapat pahala banyak. Bisa BAK. Tahu BAK? Buang air kecil.
Saudara belum tahu namanya jengjerihen, yang nggak bisa pipis, penderitaan. Prostat, saudara belum tahu. Bagaimana yang kencingnya terus-terusan? Makanya jarang orang ingat Allah tentang bisa buang air kecil dengan normal. BAB itu juga nikmat. Orang yang tidak bisa BAB itu luar biasa. Tentu saja saudara bukan berarti pas BAB, alhamdulillah, bukan begitu ya. Ada adab-adabnya. Termasuk BAS. Apa? Buang angin sepoi-sepoi. Maaf ya. Buang angin itu bagian dari nikmat loh Pak. Saudara belum nyobain, janganlah, enggak bisa buang angin. Ini kisah nyata. Mungkin teman saya ini mendengar. Biasanya beliau datang dari Jakarta ke sini, pengajian khusus. Nah beliau cerita, saya pernah makan minum soda, dan perut saya gembung, tidak bisa kentut. Itu ibunya katanya memohon kepada Allah. Saya nggak tahu gimana doanya, tapi judulnya kentutkanlah misalkan ya. Berikan dia perkentutan atau gimana lah ya. Dan itu mau dioperasi, dan ketika mau dioperasi kentut, Allahu Akbar, bayangkan itu. Jarang kentut takbir begitu ya kan. Saking bersyukurnya bisa buang angin. Tolong saudara bijaksana ya. Nikmat itu bagi yang punya. Bagi yang diberi itu fitnah. Jangan pulang dari sini kumpul. Bapak membagikan nikmat kepada. Ayo ngumpul di sarung Bapak, bagi-bagi langsung jadi keriting nanti. Astagfirullah. Ayo, semua nikmat itu dari Allah. Syukurin. Alhamdulillah bisa tidur. Kalau bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Belum lagi pakaian. Itu jarang orang menikmati, mensyukuri apa yang Allah beri ini. Benar? Bisa bergerak, bisa duduk, bisa jalan, bisa trek-trek begini. Banyak orang yang susah bangun, susah jalan. Bahkan maaf ya, cerita dari teman saya ini memang ujiannya rada berat. Beliau sarkajep atau apa namanya ya. Aduh, katanya. Hanya bergerak sesenti aja sakitnya luar biasa. Kita bergerak tanpa rasa syukur. Jadi gimana dong ini teh harusnya? Ya syukur, ingat ini dari Allah. Lanjut. Sudah habis belum waktunya nih? Jadi nikmati, alhamdulillah bisa jalan, bisa duduk, bisa jongkok, bisa nengok, bisa ketawa juga nikmat. Masih ingat cerita ketawa itu? Saudara, ketawa tuh nikmat loh dari Allah. Ya kan? Gini tuh nikmat. Enggak semua orang bisa begini. Nah, ketawa itu nikmat. Berarti telinga normal, ya kan? Bisa mendengar. Kalau enggak mendengar ada susah. Kemudian diproses ke otaknya real time, enggak telat. Coba kalau telat di otaknya. Lucu, kamu harus ketawa 5 menit. Orang udah selesai ketawa, dia ketawa sendiri, delay. Dan ketawa itu rumit. Harus ngangkat bibir, angkat bibir, keluarkan suara, digoyang, ngangguk dikit, itu rumit hadirin. Hanya dengan karunia Allah, makanya Masya Allah. Lanjut, apalagi nikmat selain fungsi adalah syukuri perlindungan Allah yang tidak terlihat. Kayak gini. Di sini kan banyak bakteri, virus. Kok kita nggak sakit? Allah yang melindungi. Kenapa bisa ke sini selamat? Allah tuh yang ngejaga. Berapa banyak yang pergi
kemudian celaka, kita tidak tahu. Ada yang ketimpa genteng, ada yang digigit anjing, ada yang kesabet angkot. Kita tidak tahu ini bahwa kita bisa ngumpul begini itu selamat tuh karena Allah. Satu nikmat yang jarang kita sadari adalah nikmat kita diberi keselamatan. Saya sudah doa, tapi kenapa tadi saya keserempet motor? Padahal saya sudah doa. Tahu nggak kalau saudara nggak doa? Keserempet tronton. Saya udah doa, tapi dompet saya hilang. Tahu nggak kalau nggak doaan, apa yang hilang? Nyawa. Jadi harus benar-benar kita tahu bahwa banyak keselamatan kita, keluarga, anak bisa pulang ke rumah, bisa ngumpul, bisa nggak kesegrek di sini. Itu aslinya perlindungan Allah. Tuh, saudara kayak nggak yakin gini, ngangguk dong. Nah, ngangguk itu karunia Allah ada. Lanjut. Teman punya masalah. Emang kita bisa selamat dari masalah karena kepintaran kita? Enggak. Karena perlindungan Allah juga. Tetangga sebelah demam berdarah, di sana diare, yang itu kemasukan maling, kita enggak misalkan. Itu siapa yang melindungi? Nah, ini jarang disyukuri. Terus kan? Ada lagi ya yang lebih mahal dari keselamatan, yaitu hidayah. Ya, alhamdulillah dalam dakwah ini sering tugas ke luar negeri. Jadi kalau ke luar negeri itu mungkin ada orang yang kagum kepada wah ini bangunan megah atau mobil mewah, taman indah. Tapi yang sangat mengagumkan tuh ya Allah, betapa mahalnya hidayah. Ada yang punya mobil hebat, bagus, kaya, tapi dia enggak kenal Allah tuh. Dia tidak kenal sujud, tidak kenal Quran. Ini nikmat besar. Suatu saat ada seorang ibu-ibu yang nangis di perempatan jalan di sebuah negara karena cuma dia sendiri yang pakai jilbab. Ya Allah, segini banyaknya wanita. Ya, sebagian pakaiannya serba kekurangan. Alhamdulillah, engkau tutup aurat saya. Tuh kan, jarang kita. Makanya kalau ke negeri yang belum mengenal Islam, belum mengenal Allah, ya kita untuk mensyukuri betapa mahalnya hidayah. Kita jarang ini mensyukuri nikmat Islam. Seakan-akan dah gitu aja. Dicabut, hancur, na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan suka kagum-kagum kepada aktor ini, aktris itu, yang punya ini, punya itu, pengusaha ini, pengusaha itu. Kalau nggak punya iman, terus gimana? Halo? Nggak usah kagum, biasa we. Syukur kita mah dikasih iman, dikasih kenal Allah, dikasih kenal Rasulullah. Jadi nggak rumit hidupnya, tinggal nyontek ya. Mengenal Quran, ada petunjuk bagaimana hidup. Jarang orang mensyukuri, malah mengidolakan yang enggak-enggak. Masih mau ditambah? Ada lagi selain nikmat Allah menutupi aib, dosa, kejelekan. Ini karunia Allah hadirin. Termasuk nih duduk di sini ceramah.
Minimal 3 tutup yang membuat saudara mau duduk di sini. Ini Allah ngasih 3 tutup nih, minimal. 1, Allah ngasih kulit menutup tengkorak saya. Coba kalau saya nggak dikasih kulit, ya nggak? Horor. Ini aja nggak dikasih kelopak mata, naon? Nggak dikasih bibir, nggak dikasih hidung, udah horor. Kita ini dihargai karena Allah ngasih penutup dalam bentuk kulit. Silahkan buka tuh bagaimana kondisi tubuh kita tanpa kulit. Beda urusannya, naksir-naksir, murayuan gombal juga. 2, Allah menutupi pikiran kita. Tadi kulit, jadi nggak banyak tahu tentang siapa yang hadir. Coba kalau saya tahu semua yang ada dalam pikiran teman-teman dan pekerjaan, tahu pikiran itu rumit, untung ditutupi. Ini kan mikir macam-macam ke saya, ya kan? Aki-aki teh ngomong wae. Untung saya tidak tahu. Kalau saya tidak ditutup tahu pikiran saudara, pusing. Karunia Allah. Yang ketiga, ditutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, masa lalu, kelemahan, nggak pada tahu lah. Kalau aib dibuka, kita nggak punya presiden, ya nggak ada yang ceramah juga. Di sekolah juga, Pak Guru udah tahu aibnya, nggak ada yang ngajar. Betul tidak? Nggak ada yang mau nikah. Aib. Halo? Lihat tukang dagang, geuleuh tukang dagang aibnya. Benar-benar nggak jalan kehidupan ini. Kenapa Bapak masih dihargai istri? Karena istri nggak tahu siapa Bapak yang sebenarnya. Ya, kalau ketahuan mah nggak mau dari awal juga. Makanya jangan sok merasa keren kalau kita dihormati orang merunduk, cium tangan, ada yang aslinya ditutupin aib. Ini saya mohon maaf ya. Suatu saat diundang ceramah di depan para hakim. Saya mohon maaf, ini tidak bermaksud meremehkan siapa-siapa ya. Kenapa hakim disebut yang mulia? Saya nanya juga ke hakim, Pak Hakim, kenapa hakim disebut yang mulia? Termasuk kiai, ulama disebut al-mukarram, sama tuh artinya. Ya. Kenapa hakim disebut yang mulia? Kenapa ada ustadz disebut yang al-mukarram, yang mulia? Sama Pak. Hakim disebut yang mulia karena Allah menutupi aibnya. Karena ketika dibuka aibnya, hilang itu. Betul? Makanya tobatlah kita ini ya. Misal haus ya, nggak nyambung ya. Nggak boleh menceritakan keperluan kepada manusia ya, cukup sekali aja. Tenang, namanya rezeki juga ada waktunya ya. Nanti juga naik sendiri ya. Alhamdulillah. Maaf ya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, tenang, nggak akan dikurangin gaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Allahu Akbar. Ini bisa ketemu ini tuh luar biasa Pak. Mata airnya di mana, yang nimba siapa, disterilkan, bebas kuman, pH-nya 7, diangkut pakai truk, jasa supir, betul tidak? Masuk ke toko, dibeli ke supermarket, dibawa ke belakang, dihangetin supaya anget, masukin gelas, yang bikin gelasnya juga siapa, dibawa ke sini, Masya Allah, ketemu dengan saya. 64 tahun plus 9 bulan di rahim ibu,
selalu ketemu dengan air minum tanpa tahu sumbernya di mana. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya kalau minum tuh nikmatnya minum tuh bukan airnya, tapi nikmat bagaimana Allah mempertemukan kita dengan air minum ini. Dan misal masuk ya, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ini, gak tahu kemana, dan gak diatur. Katanya di sini ada katup, coba ngegelegek ke paru-paru, kebesekan. Sekali lagi ya. Alhamdulillah, hangat tuh enak ya. Di luar dingin, air hangat. Coba itu. Masya Allah. Makanya kalau minum, bismillah, teguk, alhamdulillah. Jadi air yang masuk diapit oleh asma Allah. Insya Allah menguatkan ibadah. Yang paling mahal dari minum apa coba? Cik jawab hadirin. Yang paling mahal dari minum apa? Gelas. Yang paling mahal dari minum, ingat Allah. Itu. Yang nyiapin minum. Karena dengan ingat Allah baru keluar syukur. Jangan banyak komplain. Ya, minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Simpen banyak yang ngeliatin. Kalau mau diminum boleh Ustaz. Maksudnya nanti ambil lagi yang lebih banyak ya. Lanjut. Jangan banyak gaya ya. Aslinya nggak ada yang pantas kita dihormat itu. Enggak. Jangan merasa spesial dan menuntut orang lain memperlakukan kita spesial. Enggak lah, dibuka aib langsung habis kok. Benar? Benar atau benar? Tebak. Penghinaan orang lain kepada kita dibanding kehinaan kita, mana yang lebih jelek? Penghinaan orang ke kita cetek, gak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang ditutupi oleh Allah. Makanya kalau ada yang menghina, ingat kehinaan kita yang aslinya. Jatuhnya sabar atau syukur? Ya sabar ya syukur. Syukur kita ini cetek aja. Ini mah jamaah belum nyobain dihina rame-rame ya. Ada seseorang di ruangan ini. Biasa aja Pak lihat sayanya. Pakai ada seseorangan di ruangan ini yang udah pernah ditakdirkan dihina rame-rame. Tapi sesudah dikasih tahu oleh guru, gak ada apa-apanya penghinaan itu dibanding kehinaan yang asli yang ditutupi oleh Allah. Daripada capek-capek mikirin orang yang menghina, syukuri apa yang Allah tutupi. Bagus ya? Nah itulah yang membuat lebih kuat, tapi tetap kehel ya asalnya. Terakhir, ada nikmat yang luar biasa, yaitu Allah kan tahu siapa kita, benar? Tahu tidak? Allah lihat tidak kelakuan kita? Bayangkan ini ya, kita ini jarang ingat ke Allah. Dibanding ingat, lebih banyak enggak ingatnya, lebih banyak tidak ingatnya. Dan kita lebih sibuk dengan pengen dinilai manusia, pengen dipuji orang, bukan ingin dipuji Allah. Benar? Allah tahu hidup kita mengabdi kepada makhluk, lebih sibuk memikirkan dunia
daripada pemiliknya. Dan Allah tahu sholat kita jarang khusyuk, jarang baca Quran, sedekah kita cuman sisa-sisa, mata kita berzina, pikiran kotor, hati busuk, sombong, ria, dengki, ujub, takabur. Apa yang Allah titipkan dunia ini di aku, ini milik saya, ini harta saya. Allah ngasih takdir yang baik, ini prestasi saya, ini ide saya. Diilangin itu Allahnya, Pak. Tapi tetap diurus ya. Benar? Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih perasaan, kasih jodoh. Padahal ngaco kita ini. Kalau Allah bukan maha sabar, model kita ini tinggal dimusnahkan aja. Mau ngapain ngurus kita ya kan? Nggak jelas kayak gini, nggak ada manfaatnya. Jelebet aja disambar petir, gosong semua. Diurus. Udah diurus Pak, dikasih ilmu kayak gini. Diongkosin, diselamatkan. Udah gitu di majelis taklim ada malaikat yang terus mendoakan ampunan, diampuni di majelis taklim. Aduh, kasih bekal infak, dilewatkan di depannya kotak infak, sedekah, gugur dosanya. Padahal yang ngasih uangnya Allah, yang ngasih kesempatan bersedekah Allah, yang digugurkan dosa siapa? Kita. Yang ditambah pahala siapa? Kita. Yang ditolak bala siapa? Oh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya udahlah hidup mah ingat-ingat nikmat Allah aja. Allah tahu kita ngingat-ingat nikmat. Allah dengar kita mengucapkan hamdalah. Allah tahu kita sujud syukur. Jangan takut. Jarang orang yang melakukan ini. Kurang aja. Kecewa aja. Kan? Pengen yang belum ada aja. Yang ada nggak disyukuri. Padahal Allah sudah menyediakan aneka nikmat terbaik untuk kita. Kalau kita syukur terhadap nikmat yang ada. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Surat apa Ustaz tentang ayat syukur tuh? Rabbi aujini an ashkura. Coba dibacakan Ustaz. Terima kasih hadirin sekalian. Alhamdulillah jam 9:30 harusnya sudah 9 harus selesai. Sudah ada Ustaz? Rabbi aujini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Doa syukur. Ada yang ingat surat apa itu? 15. Al-Ahqaf 15. ayat 15. Kita simak. Fadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula.
mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan, sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia anak itu berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Masya Allah. Surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 15. Ya, silakan. Rabbi aujini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu doanya. Terima kasih. Mari kita bersedekah sambil membaca ayat-ayat Quran, ayat kursi Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Fadhil Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, Engkaulah yang mengumpulkan kami. Hanya dengan hidayah-Mu kami jadi seorang Islam. Hanya dengan taufik-Mu kami bisa belajar. Hanya dengan karunia-Mu kami bisa faham. Ya Allah, ampuni kami. Kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu.
betapa sedikitnya kami mengingat-Mu. Ampuni kami ya Allah, betapa jarangnya kami bersyukur. Sibuk dengan keinginan, lupa kepadamu. Engkau sudah saksikan sedikit sekali kami meyakini bahwa semua ini adalah karunia-Mu. Bahkan Engkau tahu ya Allah, betapa banyak karunia-Mu yang menjadi kami kan berbuat maksiat dengan karunia-Mu. Astagfirullah. Engkau sudah saksikan pemberian-Mu, kami gunakan untuk mengkhianati-Mu. Astagfirullah. Ampuni ya Allah, kami jarang mengakui bahwa semua ini adalah milik-Mu. Betapa banyak titipan-Mu, tapi kami ujub. Betapa banyak karunia-Mu, kami jadi ria. Kami sering menyombongkan diri, padahal semuanya adalah milik-Mu. Bukakan hati kami ya Allah, agar kami menyadari kebodohan diri ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami ya Rabb, agar umur yang tersisa ini tidak pernah lupa kepadamu. Karuniakan kepada kami hati yang tidak pernah lalai darimu, yang tidak pernah lupa sesaat pun padamu, yang tidak berpaling darimu ya Allah. Jadikan apapun yang kami lihat, kami dengar, kami rasa, hanya Engkau yang ada di hati ini. Tolonglah kami ya Rabb, agar kami menjadi hamba yang tidak berharap dari siapapun, selain berharap hanya kepadamu. Karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Jangan biarkan hidup kami dicekam takut oleh siapapun, apapun. Kecuali takut Engkau tidak ridho. Takut kami tidak bisa pulang kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini memperbudak kami. Jangan biarkan hawa nafsu memperbudak dan menjerumuskan kami. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu, mungkarnya penyakit. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan kami anak yang bisa menjadi jalan ibu bapa kami bahagia dunia akhirat. Lindungi kami dari perbuatan durhaka ya Allah, sekecil apapun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berkahi keluarga kami ya Allah, jadikan keluarga kami beriman teguh, ahli ibadah seluruhnya, ahli Quran, ahli sedekah. Jadikan semuanya ahli akhlakul karimah, ahli istiqomah. Lindungi dari semua hal yang Engkau tidak ridho ya Allah. Lindungi dari fitnah, bala, musibah, kejahatan makhluk-Mu. Jangan biarkan keluarga kami jadi sumber fitnah, melainkan jadikan keluarga kami penyebar kebaikan. Ya Allah, Engkau tahu siapapun yang berhajat padamu. Jangan biarkan satupun yang resah gelisah, kecuali Engkau tentramkan ya Allah. Yang berhutang Engkau bayarkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berhajat Engkau kabulkan, mudahkan hajat yang maslahat dunia akhirat.
yang belum memiliki pendamping, Engkau ya Allah yang kuasa menjodohkan pilihan terbaikmu. Yang belum Engkau titipi keturunan, hanya Engkau ya Allah pencipta makhluk. Titipkan anak-anak yang soleh, soleha, hafiz, hafizah. Ya Allah, jangan biarkan yang dalam kesempitan kecuali Engkau lapangkan, yang dalam kekurangan kecuali Engkau cukupi, yang terancam kecuali Engkau lindungi, yang terhina kecuali Engkau angkat derajatnya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur muslimin wal muslimat, mustad'afin, mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang dizalimi. Engkau menyaksikan segalanya ya Allah. Engkau menguasai segala-galanya. Jangan biarkan makhluk yang zalim berjaya. Ya Allah, bukankah makhluk yang zalim ada dalam genggaman-Mu? Engkaulah yang kuasa mencerai-beraikan kekuatannya. Engkaulah yang kuasa meluluh lantakannya. Jadikan setiap rencana buruknya kembali kepada mereka sendiri ya Allah. Menangkan kaum beriman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, hanya Engkaulah penguasa langit, bumi, segala takdir. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.